Ya, Bang, supaya pemerintah mudah-mudahan Pak bisa langsung petani aja melalui kelompok-kelompok. Nah gitu guys ya, ini adalah salah satu aspirasi nih. Enak belum emang jadi petani garam? Ya, enak sih, enggak enak. Habis apa lagi emang ya kerja ya? Ya iya, nggak ada lagi. Ada lagi daripada kerja yang nggak karuan bang ya? Halo guys, usahaku kali ini mau jalan-jalan nih, ngomong hari Minggu. Hari Minggu mau jalan-jalan ke desa Cemara, Kecamatan Losarang. Sekalian mau buat konten guys ya, mau buat konten di channel usaha, mau melihat situasi dan kondisi bagaimana caranya masyarakat Cemara terutama dengan petani garamnya guys ya, karena di desa Cemara mayoritas itu pembuatan garam dan empang ada empang bandeng, empang lele dan sebagainya. Jalan-jalan guys ya, nunggu hari Minggu nih. Oke, ikuti terus ya di channel usaha. Halo guys, saya berada di desa Cemara nih. Tahu Cemara? Nah, desa Cemara itu terkenal dengan petani garam, akan tetapi lahannya itu masih lahan perhutani, terkenal dengan hutan payungnya, tapi sekarang sudah ditanam garam dengan luas area ribuan hektar. Beda di Kecamatan Trisi guys ya. Kalau di Kecamatan Trisi terkenal dengan kayu putihnya, sekarang dengan di Cemara terkenal dengan petani garamnya. Mari kita ikuti guys ya. Ini secara kebetulan ada orang lagi bikin garam. Sekalian kita mampir dulu guys ya, sebelum sampai tujuan. Oke, kita ikuti. Bang, kalian pengen dulu gawe garam ya? Betul. Caranya gimana kayunya bang? Nah ini guys, saya udah ketemu nih dengan petani garam. Bang, punten ya. Wah, Bang, kalau sama Mang, dengan siapa nih? Mang Sasim. Mang Sasim. Oh, udah lama bikin garam sini Bang? Udah 8 tahunan. 8 tahun. Punya berapa hektar? Ya ini mah milik bos, saya mah Maro. Maro. Jadi bagi loro ya hasilnya. Iya. Jadi Mamang ini garap berapa hektar? 1 hektar. 1,1 hektar. Kalau proses pembuatan garam itu berapa bulan? Ya dari pertama 20 hari. 20 hari udah panen? Iya mulai panen kalau panasnya normal. Kalau panasnya normal 20 hari. Iya bisa panen. Ini kan tahun ini kan nggak normal cuacanya. Nggak normal ya cuacanya. Iya. Ada belum waktunya musim hujan ya. Hujan dari bulan 7 kan ya. Bulan 7 mulai turun menggarap. Ya bikin lahan. Bikin lahan, leleran dulu ya. Iya. Jadi kan sebelum 1 bulan kau udah turun hujan lagi. Jadi belum jadi kembali lagi karena kalau turun hujan itu dari nol lagi berarti. Nol lagi, iya. Makanya tahun sekarang pilot petani garam tuh. Nah, sekarang harga garam berapa? Ya harganya mah dari sini 200 perak per kilo. Ya per kintalnya kan 200.000. Oh 200.000 berarti 1 kilo. 1 kilo kan 2.000. Berarti 2.000 perak per kilo guys ya. Berarti 1 kintal itu 200.000 iya. Tahu di bosnya tengkulaknya berapa jualnya? Mungkin mahal Mang kalau udah sampai Jakarta, Bandung. Iya, karena ini guys ya, karena garam itu banyak
artinya banyak dibuat segala sesuatu jenis. Iya. Kain juga itu ada garam. Garamnya ya, iya. Ya, hampir bahan pokoknya. Bahan pokok kain. Tekstil tuh guys ya Iya. di Bandung. Maka dari makanan juga ada garamnya ya. Ada garam ya semua. Jadi semua segala sesuatu yang kita produksi, yang kita makan itu butuh garam guys ya. Iya. Garam adalah suatu kebutuhan pokok sebetulnya suatu. Cuma harganya lagi 200 per kintal Iya. emang ya. Lagi mahal barangnya, orang nggak ada barangnya. Barangnya nggak ada. Bikinnya kan Oh susah. lagi mahal apa lagi murah nih? Lagi mahal. Lagi mahal tapi Iya, barang yang nggak ada. barangnya susah nggak bikinnya. ada karena hujan. Ya. Karena di barangnya musim hujan. Tahu namanya apa, cuaca apa sih, ekstrim apa? Cuaca ekstrim apa lah nggak tahu. Tahu, pokoknya Bang, ada. nih kalau udah dibuat hamparan di itu. Nah, terus mau jadi garam tuh. Mau jadi garam taruhlah 2 hari 3 hari lagi panen. Nah, terus turun hujan besar apa gimana itu? Ya hancur. Waduh, encer guys ya. Pokoknya jangan kan begini, udah jadi tebel juga hancur kalau kena Hancur. hujan. Barunya 2 jam aja hujannya. Berarti kalau besar. dibuat lagi? Bikin lagi proses pertama lagi. Proses pertama lagi. Aduh. Makanya petani garam tahun sekarang menjerit, mengeluh. Walaupun harganya mahal kan nggak ada barang. ada Susah. barang. Jadi itu guys ya, proses pembuatan garam ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Iya. Nah, ketika kita sudah kelola buat hamparan diisi dengan air, campuran antara air laut ya Mang ya, Iya, air laut dengan air yang tawar gitu. Nah, terus diproses. Ketika sehari atau 2 hari menjelang mau panen, terus turun hujan, hancur guys ya. Hancur, nol lagi. Nol lagi, kita bikin lagi. Bikin lagi, itulah. makanya susah di situ tari garam. Tari garam. Jadi Mang, kalau buat garam yang tidak kena hujan itu bisa enggak? Kira-kira musim panas, musim hujan bisa dibuat. Ada enggak proses seperti itu? Ada tuh, ya yang plastik putih itu tuh, Oh. perikubus tuh. Oh, dia dibuat ini ya, Iya, dibuat buat bikin payon pakai supaya plastik. enggak hujan pakai plastik. Iya, supaya kena. Ya tahu kalau hujannya musim rendang kan memang tahu kan ininya empang kan. Iya, iya artinya asal ada hujan enggak gede dia pasti Iya, panen. Ya. ada tuh Pak, yang putih-putih tuh, plastik yang putih tuh. Jadi gitu, tahu nggak guys ya bahwa ini orang-orang di kota nih petani garam itu sebetulnya susah, sangat susah. Jadi ketika panen tadi 1 jam 2 jam mau dipanen hujan udah encer guys ya. Bikin lagi. Ini Mang dengan siapa Mang? Mang Sarmita. Mang Sarmita pekerja di sini. Iya, sama seperti saya itu bikin garam di sini, petani garam. Mang kenal lu bariku ku Cemara Darno. Oh ya, orang kenal gula sama Losarang sih. Oh dari Losarang. Ini tuh termasuk Cemara apa bukan sih? Ini masih Kertasari, Losarang. Kertasari ya Kertasari, tapi Cemara itu batasnya Pak, tikungan. Mang, ayo Mang kita lihat ini Mang cara bikin garam Mang. Proses bikinnya itu gimana? Dari apa air masuk. Iya. Pertama-tama tanah diratakan dulu Mang ya. Iya. Ayo Mang kita lihat Mang sebentar Mang. Mang. Oh itu seperti itu yang baru tuh, yang Yang dari baru. nol. Oh, nol. Nah, Ini dari nol. iya. Yang dari nol. Nah, itu mulai belum jadi garamnya begini pertamanya tuh Pak. Kita kasih air. Diratain dulu. Diratain Ini dikit. namanya bikin garam manual. Ini proses pembuatan garam manual guys ya, proses pembuatan manual. Jadi yang pertama kita ratakan dulu nih ya. Iya, ratakan. Ratakan dulu, digiling-giling pakai itu Mang ya. Iya, pakai gilingan. Pakai gilingan tuh, roda-roda yang ini ya, bulat ya. Slender petani namanya. Namanya selender petani guys ya, dibikin Buat rata. dari kayu. Nah, terus habis ini gimana nih? Kasih air. Dikeringkan dulu, terus Kasih air Dan asin. nanti air dari sana. Bukan langsung, nggak bisa langsung airnya. dari mana airnya? Ya dari laut. Dari laut. Antara percampuran air laut dengan air tawar? Enggak. 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 Air laut langsung. Iya.
Mana di sini kan jauh laut, Bang. Laut kan sebelah sana. Iya. Ambilnya kan loroban. Hah? Ambilnya kan loroban. Pasang, Air dari pasang, air pasang. Oh, ketika laut pasang, Iya. Iya. kita ngambil ya. Iya. Oh, ketika surut mah nggak bisa, Bang ya. Bisa. Berat. Ada banyu tawarnya ada. Nah, habis ini diisi air. Berapa senti ketebalan airnya itu, Bang? Ya kira-kira 5 cm. 5 senti. 5 senti terus dibiarin aja ya. Biarin Iya, aja. kena panas. Supaya kena terik matahari ya. Iya. Nah, kalau terik mataharinya kencang nih, misalnya 1 minggu panas terus. Ya Bisa cepat jadi. prosesnya jadi. Prosesnya cepat gitu. jadi ya. Yang saya mau begitu panas. Ah, iya ya, ya. Kalau 2 hari hujan Walaupun ya. nggak hujan tapi nggak ada panas ya susah lama prosesnya. Oh, iya gitu. Pokoknya harus garam ada panas saja. Ya, Jadi ini kelihatannya guys ya. Petani garam itu sangat berlawanan dengan petani padi. iya. Nah, Ya. kalau petani padi butuh hujan guys ya. Iya. Ini kan sekarang mau garap Iya, betul. padi nih. Iya. Mau petani-petani padi mau mengelola sawahnya. Mereka butuh air guys ya, butuh hujan. Nah, akan tetapi petani garam itu butuh panas, bukan butuh air guys ya. Butuh panas. Jadi berlawanan, Bang ya. Iya, berlawanan. Berlawanan. Tapi tidak saling bermusuhan ya, Bang ya. Ya, ini kan harus yang Alam ya. Iya, Alam. kan alam. Ada, Mang. Biar jangan hujan kita panggil pawang supaya jangan turun hujan. Enggak begitu kan ya. Enggak. Kalau bulan Januari ke sana ya musim hujan, ora. Berarti petani garam istirahat, Bang ya. Iya, istirahat. Oh. Pokoknya petani garam tuh biasanya dari bulan 7 sampai bulan 11, 10, 11 lah. Berarti istirahat. Nah, aktivitas pembuatan garam 1 tahun itu berapa kali? Ya, 1 kali, cuman bulan 7 sampai bulan 11 gitu Bulan 7 biasanya. sampai bulan 11. Pokoknya mah hari musim kemarau aja garam mah. Musim kemarau baru bikin garam. Iya, garam kan musim panas kan. Nah, kalau harga garam sekarang kan mahal nih karena banyak hujan, petani garam artinya banyak yang nggak jadi. Iya. Kalau pas lagi murah, berarti kalau musim panas terik matahari nggak hujan-hujan itu berarti murah emang ya? Iya, sampai panas. Makanya jadi sepetak sampai 15 karung ini. Sepetak. Pokoknya rata minimnya 10 karung, berarti 5 kintal ya. Nah, sepetak ini berapa kalau panen? Ya 5 kintal mah kalau 5 musim kintal, panas. 5 kintal kali 200. Berarti Ya, tapi harganya nggak segitu kalau musim anu mah, putih Kalau musim- kurang. kurang. Ya iya kalau panasnya normal mah biasanya Murah? Murah. Berarti kalau diduitkan itu berapa, Mang? Ya biasanya mah 1 kintalnya cuma 50.000. Wih, 50.000. Iya. Tadi 200 Ya itu sekintalnya. sekintalnya. Iya kalau panasnya normal. Nah, Kalau kan pendapatannya kan banyak. kalau lagi hujan panas 200.000 ya. Iya, ya seperti ini musim. Kalau panas lagi ini. panasnya apa terik mataharinya kencang nggak hujan-hujan 50.000 1 kintal. Iya biasanya. Gila. Jangan jatuh ya. Jatuhnya itu. Jatuh makanya. Mang, pernah nggak ditinjau sama pemerintah daerah sini? Ya saya mah nggak pernah. Nggak pernah. Oh, pernah nggak dapat bantuan-bantuan dari pemerintah? Ya yang dulu mah pernah. Oh, pernah. Yang dulu. Iya bantuan cuman gitu buat alat aja. Kitiran gitu ya. Diesel, kitiran. Nah, itu kitiran kayak gitu tuh, dapat bantuan dari pemerintah. Nih. Tapi yang pemerintahan mah cuman itu di mesin. Oh, dapat. Sudah dapat, Mang. Ini mah bikin sendiri. ini Bikin ini sendiri. salah satu kitiran yang buat ngompa air, guys ya. Iya. Nih, dia bikin sendiri. Berarti pemerintah belum ada ya? Pemerintah sekarang belum ada bantuan ya? Belum ada. Ah, gitu guys ya. Ini untuk pemerintah daerah nih. Pemerintah daerah maupun provinsi maupun presiden nih sekaligus nih. Tolong perhatikan petani garam karena garam sangat dibutuhkan. Swasembada garam sangat dibutuhkan. Orang butuh garam. Tekstil terus pupuk juga butuh garam. Garam harus diperhatikan. Nah, Mang. Nih, kalau begini udah begini nih kan? Udah Ini- jadi garam. Udah dikasih air nih. Iya udah. Air juga enggak sembarang air nih. Oh, nggak sembarang air. Enggak langsung dari laut ini, Mak. Dari mana? Ya dari laut juga udah diproses. Sononya di depannya. Depannya enggak langsung ke sini enggak. Oh, merasa sendiri. Iya, ya kena
jalan kan sari kena sinar matahari. Oh, iya. Jadi lain ada. Prosesnya itu kena alam. Iya, ya. prosesnya kena sinar matahari. Kena sinar matahari sehingga dialirkan ke sini ya. Terus air ini mengkristal ya, Nah, iya. Nah, ini adalah salah satu nih. Dia udah mengkristal guys ya. Iya. Udah mengkristal. Nah, kalau udah diisi air begini, ini ketebalan garam yang dikerok tuh berapa senti? Ya biasanya cuma 3 cm guys. 3 senti. Berarti kalau diduitkan berapa ratus ribu tadi? Ya pokoknya 5 kintal lah kalau lapangan normal. Berapa? Dapat 5 kintal lah. 5 kintal? Duitnya berapa? Ya kalau harga 50 kan berapa? 250 ya. 250 berapa hari? Ya kadang-kadang 4 hari kalau panasnya 4 hari. Yes, Bikin jadi ini garam lah. Mamang ini bikin garam itu betapa susahnya cari Susah. duit ya. Cuma cari duit 200.000 beberapa hari guys ya. Artinya berhari-hari cuma 200.000. Udah ketemu sekarang Pak Petani. Nah, udah mau dipanen hujan lagi. Hujan lagi. Uang 200.000 itu hilang guys ya. Ya Bang ya, bener nggak? Iya benar. Tuh gitu. Ya, Makanya tahu sendiri kan tuh Iya. lahannya yang kena hujan. jadi itulah mestinya nih para profesor, para insinyur yang punya ide-ide seperti garam-garam yang tidak kena hujan itu tolong diberikan penyuluhan supaya petani garam ini makmur nih pemerintah nih supaya begitu. Tolong perhatikan Bang, ini kan nih lumpur apa tanah ya, Iya. habis di silinder itu ya. Ya ini tadinya yang habis kena hujan nih, mau panen kena hujan, jadinya begini. Tanah dari sini kan turun semua kena hujan kan. Abu-abunya kan. Jadi dibuang. Iya dibuang, kalau nggak dibuang kan jadi lumpur. Mau diproses nol lagi tuh, mau di slender lagi dikeringkan dulu. Berarti Mamang siapa namanya? Mang Caskim. Mang Caskim ini dia menggarap garam bukan lahan sendiri guys ya. Dia itu maro sama yang punya tuh. Iya. Dapat 200.000, 100.000-an per petak begini, coba lihat. Ya Mang ya. Iya. Mang dua anak pira Mang? 2. Ai sampean pirang garapnya pira? Para bahan. Tinggal ke pos sih, majikan. Ini kan lahan perhutani, betul nggak? Iya. Nah, itu guys ya. Ini lahan perhutani yang ribuan hektar nih. Ini tadinya hutan payo dibuat di petak-petak. Ada yang empang bandeng, ada Iya. yang petani garam. Nah, Mang nyewa beli perhutani Mang. Ya tahu ya bos. Biasanya nih bosnya nih kan Ya biasanya mah kena ada apa Ada. pajak apa namanya? ada pajak ya. Mm, Ya wajar lah karena apa kita mengelola lahannya. iya. Cuma Tidak bisa memiliki ya artinya hak pemerintah ya. guna pakai ya. Nah, Hak iya, itu hak guna usaha. Iya, hak guna pakai. Tidak bisa dimiliki karena ini salah satu aset negara guys. Akan tetapi hutan perhutani yang dulunya payo sekarang menjadi gersang. Mereka ditanam bandeng empang ya, Iya. dibuat garam. Karena apa tadi? Masyarakat kita butuh lahan dan butuh penghasilan untuk menghidupi anak-anak istrinya biar supaya bisa sekolah Mang ya. Iya, Di tujuannya kan sekolah gitu. tujuannya seperti itu guys ya. Jadi tolong mereka menggarap lahan perhutani di hutan payo ini hanya untuk mempertahankan suatu kehidupan dengan anak-anak istrinya, bukan untuk mencari kekayaan guys ya. Bukan. Lihat, makanya perlu diperhatikan nih, Mang. Ayo Mang, kita ngobrol-ngobrol lagi Mang. Mang, wis lawas Mang ya garap garam kene ya. Awas. Sekarang mau tanya nih, denger per hektar itu berapa lahan garam? Ya. Tahu ya harganya. Harganya. Iya, yang tahu yang punya duit yang bikin. Masalah itu harga pembelian lahan nggak tahu. Katanya ratusan juta, betul nggak? Ya mungkin iya.
Kenapa sih orang-orang sini nggak memiliki lahan itu? Ya, yang punya, walaupun orang petani kecil juga yang punya mah, orang sini mah punya mungkin 1 hektar mah. Tapi kalau udah punya dijual ya. Nah, kebutuhan itu Dijual sama orang yang punya duit itu. mending dibeli orang sini memang. Kadang-kadang dijual orang Tegal. Nah, itu orang Jakarta, punya orang Jakarta. Orang Brebes, orang Jakarta. Nah itu guys ya. Jadi hutan perhutani, terutama yang dikenal dengan hutan payonya yang sekarang dibuat empang, petani garam, dibuat perusahaan garam nih. Nah, kenapa ya sekarang dimiliki oleh orang-orang di luar sana gitu. Sedangkan masyarakat petani garam di Kecamatan Losarang ini jarang guys ya, jarang. Mereka nggak bisa jadi bos sendiri gitu. Bosnya itu orang luar, orang Cirebon, ya, orang Jakarta, ya, guys. Orang luar daerah pokoknya. Orang luar daerah emang ya. Jadi awalnya gitu, mereka yang awalnya beberani dulunya, dulunya. Udah punya guys ya, jual. Nah, dengan cara seperti itu, nah sekarang harus dirubah nih. Ketika sudah memiliki lahan, ya jangan dijual, Mang. Bener gak? Orang-orang dulu tuh, kita mau dengan susah payah ya, pengen memiliki lahan. Ya kan gampang dulu mah. Iya. Gampang asal, oh ini punya kita. Kan seperti itu, ini lahan negara. Namanya kalau orang kampung mau beberak lah. Beberak. Dengan sama dengan di hutan perhutani mah, beberak. Nah, kalau orang pribuminya sudah beberak, dijual dengan harga besar. Iya, paling mahal ya 2 juta, 3 juta, 5 juta dijual. Nah, sekarang nggak tahu nih ada penyesalan nggak? Pengen saya nih pribumi jadikan salah satu bos, karena pribumi adalah yang punya lahan, walaupun itu lahan perhutani. Hutan adalah milik rakyat guys ya. Artinya bekerja sama dengan pemerintah, rakyat yang mengelola. Pemerintah nggak bisa ngelola sendiri dengan luas ini ribuan hektar. Mau dikelola apa pemerintah kalau nggak ada bekerja sama dengan masyarakat? Ada 2 cara nih proses bikin. Ya gimana? Yang ini kan yang langsung dari tanah kan namanya manual ya. Manual. Nah yang satu lagi yang pakai apa? Terpal plastik hidang hitam itu apa? Geomember apa? Pakai itu. Namanya apa? Apa namanya tuh? Yang terpal plastik tuh, pakai nggak langsung tanah itu di atasnya. Itu cepat panasnya itu. Oh. Cepat jadi ya. Ya nanti lihat di jalan sono ada. Ya nanti. Mang, kualitas antara garam yang di tanah dengan pakai terpal itu kualitasnya bagusan mana? Kualitasnya yang bagus garamnya ini pakai apa manual. Tapi kalau pakai terpal bagus cepat jadinya, dapatnya banyak. Tapi ya garam kualitasnya nggak bagus seperti itu. Apa cepat encer gitu? Iya gitu katanya. Berarti kalau kena lembab itu langsung ini ya. Iya, mencair mudah, ya. Gitu kan budak repek yang pakai terpal. Ya? Kalau ini enggak ya? Kalau ini enggak, beda pokoknya. Itu nggak bisa. Pembuatan garam ini ada 2 macam. Yang pertama kita buat secara manual, digeluduk di slender, ya. Yang pertama, yang kedua dibuat di hamparan terpal, Bang ya. Di hamparan terpal dan tidak kehujanan. Mereka mungkin Bang ya, kalau yang di terpal itu hanya diisi air aja ya. Iya sama, air diproses dulu airnya. Bukan langsung dari laut. Melalui penyulingan alam ya. Penyulingan muter-muter muter-muter dipanasi oleh terik matahari sehingga masuk. Cuman cepatnya bedanya cepetanku antara panas di hamparan terpal sama matahari kan. Jadi tidak gampang. Iya. Garam itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi hasilnya kualitasnya ya yang bagus manual kata pabrik-pabrik yang sudah berjalan. Oke, Mang, kesuwun ya. Iya. Kesuwun atas waktunya proses pembuatan garam. Mudah-mudahan dengan adanya konten usahaku ini bisa dilirik. Iya. Bisa dilirik oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, terutama di pemerintah daerah. Karena garam bukan di pemerintah daerah aja, provinsi, bila perlu presiden ya harus melirik. Desa Cemara ini sangat potensi sekali untuk pembuatan garamnya karena
hutan payo yang begitu luas, mudah-mudahan ada bantuan untuk petani Mang ya. Petani garam. Garam adalah suatu kebutuhan pokok guys ya. Ayo Mang, deleng-deleng Mang, mau Mang. Cara kiki memang. Balik Mang. Mang, ini garam yang sudah jadi ya? Iya, tapi kena hujan. Hujan kan cilik besok. Berarti kalau ngerok garam itu jangan sampai kotor Mang ya? Iya, biasanya pergi kena hujan, tanya kan ada hitamnya gitu. Oh, bintik-bintik. Loh. Biasanya kan kalau kayak gitu. Putih biasanya. Putih ya. Garam Indramayu, Sarang Indramayu mah apik sama Jawa-Jawa. Oh, berarti bagus ya? Iya. Terkenal bagus ya? Mungkin ya prosesnya lagi apa cuaca alam memang kayak ada. Cuaca alamnya jelek emang ya? Iya, lambat pokoknya mah lambat ya. Ya memang sabar memang ya. Iya, sing penting waras kok musim maning ora biasa. Iya. Urip waras. Emang ya? Iya. Bisa bekerja lagi. Iya, pembuatan garamku apa 2 cara lah. 2 cara. Okay. Bakal sing pakai payon enggak kubus ka putih-putih kau. Garam ngono. Supaya jarang aja kena hujan, kalau hujan. Hah? Puniku apa dia koperasi jarang. Oh, ada koperasi ini? Ada. Koperasi garam. Punya pemerintah? Iya, kerjasama Desa? sama pemerintah. Itu malahannya sama punya rakyat. Cuman Berarti ini lahan ini campur Mang ya? Ada campur. punya rakyat, punya perhutani juga. Mang, kesuwun ya? Iya. Mang, kok deleng di channel usahaku. Iya. Usahaku ketik wis ana kok. Iya. Bukat sikike di tayang nang. Mang. Terima kasih, bukan bisa diperhatikan orang pemerintah. Iya Mang, supaya pemerintah mudah-mudahan bisa langsung petani aja melalui kelompok-kelompok. Nah gitu guys ya, ini adalah salah satu aspirasi nih. Nah, pemerintah kalau pengen membantu petani garam langsung Iya, sama pengrajin garam Mang ya, bener nggak? Iya bener. Jangan melalui orang-orang yang duduk di meja, orang-orang berdasi, langsung. Ketika ada program, langsung. Program apa saja itu? Program bantuan untuk petani garam, petani apa, ternak apa. Percuma kalau bagi-bagi ternak, mereka kandangnya nggak ada dibagi. Iya. Akhirnya seminggu 2 minggu dijual. Maunya begitu. Langsung aja nih, kasih bantu Mang ya, langsung itu biar tepat sasaran orangnya gitu, tempatnya orang. Itu harapan guys ya. Ini harap. Maunya petani garam, mau saya begitu kepada pemerintah. Jangan melalui kelompok-kelompok tua ya yang kelompok nggak jelas lah. Nggak jelas ya, diambil langsung petani garamnya cuma dapat nama aja. Nama. Saya punya ini Mang, artinya mereka itu menjual ke pemerintah daerah, bikin suatu proposal bahwa ada KUD misalnya, saya punya anggota sekian ratus. Nah itu padahal mereka nggak bikin garam. Iya. Sehingga ke petani cuma dibagiannya apa, kitiran bikin sendiri. Sendiri. Wes Mang ya, one way ya. Iya wes. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhasil lah supaya. Yang udah ngeristal nih Din. Tuh ya. Ini udah ngeristal nih. Tuh. Ini udah mengkristal guys. Lihat guys ya, suasananya itu indah sekali. Jadi pikiran yang di rumah tadi pikiran mumet sekarang jembar guys ya, bebas, artinya bisa berekspresi.
Wah, ini guys, saya barusan tadi lihat petani garam manual. Sekarang mau lihat lagi proses pembuatan garam yang pakai hamparan terpal. Bagaimana cara pembuatannya dan prosesnya itu berapa hari. Oke, kita lihat guys ya. Ayo sing terpalannya bagus, Mang. Mana sini, Den? Upaya Pak, bagus Pak. Pak, manualan Bapak Jo. Wis, Mang, manual mau wis. Nah iya, apa anu mingkono minaka ketuanek apakah? Wis ini bae. Iya, kono. Pengen takon bae, Mang. Oh. Mang, lagi panen ya? Iya. Oh, jangan lagi badoh. Oleh beli dadak. Ya, aja kun mendingan. Iki gini. Oh, lo lemah alune magalang mah. Hari pengguna aja kah jarakannya ya, Be. Be anak ketuane. Kah jarak ketuane ke Doli. Beli pengen ketemu ketua. Mang, kini proses pembuatan garam apa nanti karo terpal? Orang bisa, embo. Mana yang bisa ini? Kau gupuk apa? Mang lagi panen ya? Oh iya. Udah langsung buat dingin. Yes. Ini lagi repot, nah, menang. Dingin. Dia ini guys ya. Ini walaupun ada airnya, tapi bisa diambil Mang ya? Iya. Sarjana oh iya. Bang, ada konten. Wah, lagi istirahat ya? Iya istirahat Pak. Panas Pak. Panas. Aduh. Punten takon ke? Iya. Wih berduduk bae, berduduk. Aduh, enak Mang ya. Minggu buka adem mau panas pisan, Mang. Panas. Pada terpal kalau panas. Mang siapa namanya, Mang? Bapak Dasman. Dasman, sing dia, Mang. Sing Ranjeng. Di. Wong ranjeng. Wong Ranjeng. Ranjeng Pegagan. Jangan. Anu, Losarang. Ranjeng Losarang. Bapak? Iya. Bapak Dasman. Bapak Dasman. Mang garap lahan kene gede-gede apa pada ke? Anda ke Bapak di Drokman. Oh, ada bosnya lagi. Ya, ada bosnya lagi. Ngomong kerja apa Maro? Mertelu. Iya. Jadi Wah, kita sing garap loro, huh, sing di tanah hiji. mertelu. Sebutnya ke mertelu. Ada nih guys ya. Penggarapan garam itu yang barusan tadi saya tanya secara manual itu Maro. Maro tuh artinya bagi loro kan ya? Bagi dua. Nih, pembuatan garam dengan hamparan terpal apa? Mertelu. Mertelu. Pertiga. Ya. Om dari telung kandek. Ya. Kula sing loro. Ya. Majikan sing siji. Oh, sing di tanah. Jadi mertelu arane. Terpalan. Terpalan. Terpal iya. Mang, ki sing terpal ki apa gawe garam apa arane kok? Sistemnya Yodium. Sistem yodium. Oh, sudah beryodium. Iya, sudah beryodium. Oh, jadinya karo manual. Manual kan Kalau manual itu belum beryodium. belum Kalau pakai terpal beryodium. sudah beryodium. Kan udah bersih. Udah bersih ya. Hmm. Berarti Kan tidak harus dikelola lagi ya? Ya dikelola lagi. Sama. Iya. Kalau ingin digiling lagi ya bisa. Nah, dari sisi kualitas apa sih namanya? Kalau itu kan tadi manual. Iya manual. Ini pakai terpal. petani garam yang hamparan terpal. Hamparannya terpal. Hamparan terpal dan garam itu ketika panen sudah beryodium guys ya. Udah bersih lah. Mertelu nih, bukan mertua, bukan mertelu. Jadi yang punya tanah satu, yang menggarap dua. Gitu. Nggak punya lahan sama sekali di sini. Hah? Nggak punya lahan sama Nggak sekali. punya. Ya.
Punya sih punya, tapi sedikit ya. Iya. Sedikit yang Sedikit. Mm-mm. Pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah? Belum. Ya pernah kok yang Yang dulu. punya tanah. Yang dulu. Paling Yang punya tanah, Iya. penggarapnya sih guys ya biasa. Itu. Yang dapat yang enggak. Yang punya tanah. Koi. Petani. Pak, anu. Itu komandannya ya? Iya, Iya komandannya. Tapi kemudian satunya tuh di Mana? tuh. Kalau menanya itu tuh di bubuk itu tuh. Oh, siapa komandan Kemudian ini? satunya Pak Janudin. Orang mana? Ya orang Losarangnya. Tuh. Siapa namanya? Ada Nudin. Jadi kita dipimpin pun kabeh kun. Oh, ketua kelompok. Iya. Ketua kelompok. Kucing jeruk buku. Lebih tuh dah. Oke, kita tanya ketua kelompok guys ya. Ini ada yang perlu kita simak. Oke. Pak Janudin. Mas, susun ya? Iya, iya. Ya rokoknya kena beli, rokoknya ki Pak. Hah? Rokoknya kena beli. Kok tuku? Ya wis terus ke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sih yang nanya Pak Jainuddin siapa? Jainuddin. Ketua kelompok? Bukan Pak. Bukan. Kalau kelompok Duduk, Pak. di sana di warungan. Di luar sini. Enggak apa-apa. Lah apa men ngobrol-ngobrol. Apa punten nih Pak? Mang. Garap nih kene anu. Punya sendiri apa punya orang? Punya orang. Punya orang. Mau mertelu, mertiga. Bukannya mertua. Bukan. Mertelu guys ya. Jadi yang punya lahan Dua. Dua. Oh, mertua kan dua, mertelu. Kalau yang punya lahan dua, Saya tiga, mertelu namanya tuh. yang punya lahan dua, Saya tiga. kalau yang punya lahan satu, Bapak Dua. ya mertelu. Mertelu. Mertelu guys, awas ya, bukan mertua nih, jangan salah denger. Kalau mertua beda lagi, yang suka ngasih empuk-empuk mang ya. Ini ya, yang bikin enak nih. Mang, lahannya ke mang. Iya, Dikit garap berapa hektar? ya paling anak sehektaran. ya. Sebagian. Nah, ini terpal-terpal begini beli sendiri apa? Enggak, Dari bagian? bagian juga. Dari mana? Ya dari pusat sana. Bagian dari pusat. Nek. Pusatnya mana? Jangan tahu pusat Jakarta di mana pusat mah. Kan Tadi ada. ajak kelompok tanya di sini ada. Tuanya tuh ada. Bagian apa ini? Beli nih, karena pusat tuh ada. Pusat itu berarti di Jakarta mang ya. Iya. Nah, apakah dari provinsi? Apakah dari menteri? Menteri, dari menteri. Dari kementerian? Apakah dari gubernur? Apakah dari Dari menteri. bupati? Menteri. Kalau bupati belum meninjau. Belum. Padahal orang Losarang. Mang. Orang Losarang juga bupati itu. Iya, belum pernah ninjau ke sini. Enggak. Dinasnya belum? Belum. Nah itu guys ya. Ini kepala dinas nih, tolong nih tinjau nih petani garam nih. Karena garam tuh kebutuhan pokok mang ya. Kebutuhan pokok ini garam hamparan terpal adalah garam beriodium mang ya. Mang, punten ya, Iya. boleh tahu nggak kalau penghasilan jadi petani garam sebulannya dapat berapa? Ya tergantung penghasilan ini sih. Nggak tentu. Ya kan cuacanya kan ngaruh. Oh kalau hujan Ya nggak jadi kan. Gugur. Gugur. encer. Nah, Aduh, mang ya. Susah mang cari duit ya. ya susah. Mangka anak pira mang? Anak tiga. Anak tiga. Garam saya pusar panen udan Gagal. gagal. Anak butuh jajan ya. Nah, Harga murah ya. Murah. Aduh Irsa. Ini suatu dinamika kehidupan bahwa petani garam ketika hujan encer, tidak panen, nggak jadi. Itu malah cair. malah cair menjadi air guys ya. Bukan cair uangnya, cair air. Cair air. Mang, itu kan ada garam ya yang dipanenin, tapi kok ada airnya, tapi bisa jadi ya. Oh, Itu tuh kan ada airnya, dikeruk tuh nggak encer. enggak. Kenapa tuh? Ya mungkin ya apa? Si garamnya tuh gilik kan.
Gilik, kencang lama-lama. Mengkristal. Mengkristal. Kok ya airnya itu? Ya, airnya udah Nggak bikin tua. encer garam? Enggak. Kenapa air hujan bisa? Garamnya kan sama, seimbang sama garam. Konsentrasi garamnya lebih sama. Kadar air. Ditimbang nih, air 27, garam 27. Jadi imbang. Imbang ya antara air. Kecuali misalnya air sini masuk sini. Itu encer. Itu malah karena kan konsentrasinya ya, nggak imbang. Karena kadar air nggak imbang dari sisi keasinan ya. Konsentrat keasinan itu beda. Konsentrat Keasinannya kan kalau seimbang kan di krok juga kan nggak bakal hilang karena sama-sama tinggi. Konsentrat itu adalah salah satu nutrisi tinggi. Ya. Iya. Bener. Bener. Jadi garam yang sudah mengkristal dengan air yang belum mengkristal itu kadar konsentratnya sama katanya sih. Ini kata petani garam. Jadi tidak membuat garam itu encer. Tetap mengkristal. Tapi kalau ada gerimis hujan, mereka encer. Cair. Nah, yang tadi mertelu ya kalau hujan itu jadi mertua. Nah, betul. Yang dibikin pusing kan mertua. Iya. Betul boleh? Wah, gairah encer tidak jadi mertelu lah mertua. Enak boleh emang jadi petani garam? Ya, enak sih, enggak enak. Habis apa lagi emang ya kerja ya? Ya iya, enggak ada lagi. Ada lagi daripada kerja yang nggak karuan mang ya. Yang penting halal mang. Iya. Halal sehat ya mang ya. Ya, amin. Anak bisa sekolah. Mudah-mudahan dilirik sama pemerintah mang ya. Iya. Bantuan-bantuan itu nih pemerintah. Bantuan-bantuan itu jangan sampai datangnya ke pengusaha-pengusaha yang punya hamparan banyak. Yang masalah yang nggak pernah yang Lihat nih petani garam asli, kasih bantuan berapa, jangan sampai nama bagus petani garam Losarang yang punya nama kepala dinas bupati, petani garamnya nggak dapat apa-apa. Betul nggak? betul. Ini salah satu aspirasi guys ya. Hei cuing mang. Cuing. Nih guys ya. Tadi saya udah ngobrol, sudah berbincang-bincang, kayaknya udah cukup nih. Ini ada orang jual cuing. Cuing itu namanya cincau. Bener boleh? Iya, Cincau. Mang pira gelas mang? 3.000. Oke mang. Oke guys, itu aja ya. Mudah-mudahan harapan petani garam bisa direalisasi oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat, presiden nih, Pak Jokowi, atau gubernur Ridwan Kamil nih, atau bupati. Bupati nggak tahu, saya nggak kenal bupatinya. Indramayu siapa? Katanya si perempuan guys ya. Ya perempuannya mana? Ya. Tapi saya nggak kenal. Oke gitu aja. Saya pamit dulu, mau makan es cincau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah. Jadi guys gini ya, tadi habis panen, ini kan dari lahan nih, lahan dikumpulin, terus dibukain lagi ganti karung guys. Mang, karung sama mang. Aja pak. Oh minta. Apa di mana? Apa Ivan di mana? Dari mana mang? Ini loh sarang. Ini punya bapak juga. Oh beli. Jadi beli sama kita beli. Sekarang berapa Pak? Sekarang mahal. Mahal ya? Iya. Karena banyak hujan Bang ya? Gagal panen intinya. Oh. Petani gagal panen, bodrek makin laku. Ini kan lagi dikemasin lagi nih. Bapak Dimas ini mau ganti karung yang